Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, lebih baiknya untuk ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas saya persilahkan. Doa mulai. Sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Aklur Rois, Adila Jelita, Ahmad Hafiz. Sakit Ahmad Hafiz? Sakit apa dia? Hah? Demam. Oh ya. Hisam? Izin kemana Hisam ini? Acara keluarga. Oh ya. Ahmad Alfian. Hadir. Alif Ardani. Hadir. Baiklah, anak-anak sekalian. Kita mulai sebelumnya review pembelajaran yang kemarin. Kita sudah bahas tentang kodok dan kodar ini. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang iman kepada kodok dan kodar. Seperti yang kalian tahu, kodok dan kodar itu termasuk rukun iman apa Islam? Iman. Hah? Iman. Rukun iman itu enak piro rek? 6. Kalau rukun Islam? 5. Rukun iman yang pertama? Allah. Iman kepada, terus kedua? Malaikat. Yang ketiga? Kitab Allah. Yang keempat? Iman kepada Rasul. Yang kelima? Hari kiamat. Yang keenam? Iman kepada kodok dan kodar Allah. Iman harus kita percayai. Seperti pertemuan kemarin sudah jelaskan saya tentang iman. Ya, apa itu iman? Iman itu artinya percaya. Untuk kesiapan pembelajaran kali ini, apa kalian sudah siap untuk pelajaran pagi hari ini? Iya. Maka dari itu akan langsung saya terangkan untuk selanjutnya tentang iman kepada kodok dan kodar Allah. Temanya saat ini adalah meraih ketenangan jiwa dengan meyakini kodok dan kodar. Meraih ketenangan jiwa. Awakmu pernah susah nggak? Pernah. Pernah senang nggak? Pernah. Enak endi susah sampai senang? Hah? Enak endi susah sampai senang? Enak senang. Di sini judulnya, temanya meraih ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu termasuk senang apa susah? Senang. Meraih ketenangan jiwa termasuk senang. Maka caranya meraih bagaimana? Salah satunya dengan meyakini kodok dan kodar Allah. Ya. Perhatikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuannya adalah bagaimana peserta didik mampu mendeskripsikan. Deskripsi itu apa sih? Deskripsi. Ada yang tahu deskripsi itu apa? Deskripsikan itu mengartikan, ya, bisa menjabarkan, bisa menjelaskan. Yaitu mendeskripsikan itu artinya seperti itu, ya. Bagaimana peserta didik ya kalian ini mampu mendeskripsikan bukti beriman kepada kodok dan kodar dan terbiasa berperilaku optimis, sabar, dan tawakal sebagai hikmah dari iman kepada kodok dan kodar. Ada optimis. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya, memahami konsep dasar iman kepada kodok dan kodar sebagai bagian dari rukun iman. 2. Optimisme, mampu
menerima ketentuan Allah dengan tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, kesabaran, bersikap sabar ketika menghadapi tantangan atau musibah. Terus nanti ada lembar kerja individu atau kelompok yang memuat deskripsi tentang perilaku optimis, sabar, dan tawakal dalam situasi tertentu dengan membuat kata-kata bijak. Ya. Untuk saat ini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Pernahkah kalian mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan? Pernah nggak? Coba, pernah kan terjadi kepada diri kalian ya? Nah, bagaimana kalian menghadapi situasi tersebut? Piye? Ada situasi nggak tercapai, keinginan nggak tercapai, kira-kira bagaimana? Pasrah. Enak sing sedih nggak? Enak sing sedih, enak sing susah, dan sebagainya. Iman kepada qada dan qadar ini sebagai penenang jiwa kalian. Kalau kalian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu biasa disebut dengan apa itu? Takdir. Dan takdir itu terbagi menjadi dua. Ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Intinya yang mubram itu tidak bisa dirubah. Kebalikannya, kalau yang mu'allaq itu bisa dirubah. Ini seperti itu. Takdir Allah itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah takdir apa namanya? Mubram. Kalau yang bisa dirubah, coba yang keras. Yang tidak dapat dirubah takdir. Yang bisa dirubah takdir mu'allaq. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya apa ini, Pak? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubahnya sendiri. Jadi Allah memberi kesempatan kita untuk merubah nasib kita. Dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sembuh. Semenawamu lorondas ngeluh, maka ada di sini takdir mu'allaq. Awakmu ngeluh memang takdir dari Allah, tapi bisa dirubah. Supaya sehat bagaimana? Ya minum obat. Minum obat supaya sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau sudah ketentuan Allah ditetapkan mati saat itu, maka nggak bisa dimajukan, juga nggak bisa diundur. Jadi mati itu pasti, rek. Nah, tapi kita kan tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, ya. Kita meninggalnya bagaimana, nggak ada yang tahu. Tapi mati itu, meninggal itu pasti. Hanya Allah yang tahu. Dan kematian atau umur itu salah satu dari contoh takdir mubram. Takdir yang tidak bisa dirubah. Fungsi iman kepada qada dan qadar sebagai landasan semangat untuk optimis. Karena kita yakin bahwasanya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha, maka itu adalah kesempatan kita, landasan kita untuk semangat optimis. Optimis itu apa? Optimis itu apa? Percaya diri, tidak mudah menyerah, ya. Ya. Apa optimis? Percaya diri, tidak mudah menyerah, itu optimis. Percaya diri. Ya. Baiklah, dari penjelasan Pak Akmal tadi apa ada pertanyaan? Tidak ada ya. Untuk selanjutnya, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Berhitung ya. Berhitung. Dan nomor 1, berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti yang menyebutkan nomor 1 gabung sama nomor 1. Sebutkan. Yang keras. 1,
lima, enam. Satu. Sekarang kalian kumpul dengan yang kita dinyebutkan nomor 1, kumpul dengan nomor 1. Yang nyebutkan nomor 2 berkumpul dengan nomor 2. Laksanakan sekarang. Baiklah, sudah gabung ke kelompoknya masing-masing ya. Kalian setelah ini diskusi kelompok, itu ada soal, ada LKPD yang saya bagikan setelah ini. Kalian diskusikan, jawabannya satu kelompok cukup satu jawaban, tapi didiskusikan bersama-sama jawabannya. Paham? Tugas kedua, kalian membuat kata-kata bijak. Kata-kata bijak, bisa kata-kata mutiara dan sebagainya, yang berkaitan dengan kodok dan kodar. Yang kita bahas tadi bisa optimis, bisa tawakal, bisa ikhtiar, bisa sabar, bisa juga tentang kodok dan kodar. Kalian buat kata-kata bijak, buatnya di mana Pak? Di aplikasi Canva, dibuat poster, pamflet dan sebagainya. Tahu kan aplikasi Canva? Tahu. Bisa kan kalian mengerjakan di aplikasi Canva? Bagus, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Optimis, sabar, dan tawakal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kodok dan kodar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kesabaran merupakan kemampuan untuk tetap tenang dan tabah dalam menghadapi cobaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan kalian sudah membuat kata-kata bijak melalui aplikasi Canva. Pembelajaran kita kali ini, bagaimana untuk materi kali ini, apa bisa kalian pahami? Kalian apakah sudah mengerti apa itu optimis? Sudah mengerti apa itu kodok dan kodar? Kodok dan kodar biasanya disebut dengan takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Takdir apa saja? Mubram sama mu'alaq, ya. Dan dengan beriman kepada kodok dan kodar, kira-kira bisa menenangkan jiwa kalian apa tidak? Bisa. Dari itu, kita sebagai orang Islam itu wajib hukumnya beriman kepada kodok dan kodar. Bukan hanya iman kepada kodok dan kodar, tapi iman ke-6-6-nya itu. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, kodok dan kodar. Wajib kita imani. Sebagai orang Islam, bukan cuma hanya kodok dan kodar, bukan hanya cuma rukun iman yang kita imani. Akan tetapi, kita juga sebagai orang Islam harus melaksanakan rukun Islam. Jadi maka Islam kita akan kafa, akan sempurna apabila kita mengimani rukun iman dan melaksanakan rukun Islam. Bisa dipahami ya? Kalau kalian bisa melaksanakan itu semua, maka dijamin hati kalian akan tentram dan tenang meskipun mengalami banyak cobaan. Paham ya?
Ada pertanyaan? Ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Akmal akhiri pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini selalu mendapatkan manfaat dan barokah, sehingga kalian mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Pak Akmal mohon maaf yang sebesar-besarnya.